Salah satu panggilan kesayangannya kepada Sayyidah Aisyah adalah ya Aish, artinya wahai hidupku. Ya Allah, kalau kita dipanggil begitu sama laki kita meleleh. Insya Allah indah ya, luar biasa ya. Nabi manggil kemudian ya Aish. Dan Sayyidah Aisyah, lebih ya Rasulullah, ini udah hampir ketiduran nih, melek mata. Lebih wahai Rasul. Nabi Muhammad nanya, alaki hajah, kamu ada hajat nggak sama saya? Hajat suami istri, Bu. Nabi nanya, Aisyah, kamu lagi ada hajat nggak? Kata Sayyidah Aisyah, emang kenapa gitu Rasul? Maksudnya kenapa engkau bertanya? Kata Nabi Muhammad, ya Aisyah, in kana lak hajat qdiha. Wahai Aisyah, jika kamu sedang punya hajat, aku akan dengan senang hati melakukannya. Wa illa, kalau enggak, izinkan aku untuk beribadah pada Allah. Bu, itu nanya aja udah bikin istri GR setengah mati. Betul nggak? Kita ini ciptakan di atas muka bumi buat ibadah. Apalagi Nabi Muhammad, tentu saja beliau diciptakan di atas muka bumi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi Nabi Muhammad mau ibadah sama Allah, bilang dulu istrinya, jangan sampai ibadahnya mengurangi hak istri terhadap dirinya. Lihat bagaimana Islam menempatkan begitu tinggi nilai perempuan dalam pandangan Islam. Katanya Sayyidah Aisyah, ya Allah, kok Nabi ya mau tahajud, mau ibadah malam sampai minta izin, Mas, ya Allah, GR Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah kemudian menjawab, ini perempuan berilmu. Perempuan berilmu, coba nih liatin jawaban perempuan berilmu. Kalau kamu tanyain nama suaminya kayak begitu, palingan jawabannya jangan walat. Di sini aja. Gitu lah kira-kira. Masya Allah. Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Perempuan berilmu, sekali lagi, perempuan pandai. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ilmu ma'rifat seperti yang Allah karuniakan kepada Sayyidah Aisyah. Amin ya rabbal alamin. Perempuan hebat ini ya. Katanya Sayyidah Aisyah jawab kayak begini nih. Beliau tuh nggak bilang yang gidah Rasul, ibadah aja, nggak usah pakai nanya saya misalnya, atau nahanin gitu, jangan dong Rasul di sini aja, enggak gitu. Kata Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, siapa orangnya yang tidak suka engkau berada di sampingnya? Namun siapa juga orangnya yang dapat menghalangkanmu beribadah kepada Allah? Saya nggak mau jadi keduanya gitu. Katanya Sayyidah Aisyah, silahkan wahai Rasulullah, sembahlah Allah seperti yang kau mau. Pintar, gitu ya. Kata Sayyidah Aisyah, aku pun kemudian lihat Nabi Muhammad berdiri dan mulai mengerjakan sholat. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad sholat terus panjang gitu berdirinya. Kata Sayyidah Aisyah, aku ngantuk tiduran. Aku kebangun beberapa saat kemudian dan dalam keremangan lampu, ya, aku lihat Nabi Muhammad masih sedang sholat. Aku pun kembali ketiduran. Kemudian terjaga beberapa saat sesudahnya, berapa jam sudahnya, aku dapeti Nabi Muhammad masih sedang sholat. Aku tertidur kembali. Aku dapetin Nabi Muhammad ketika aku terbangun, beliau sedang juga mengerjakan sholat. Antara ruku, antara sujud, antara duduk di antara dua sujud, antara tahiyat, antara lagi doa, tapi masih terus ibadah aja. Dan yang paling lama beliau aku dapati sedang berdiri menghadap Allah SWT. Sampai ketika aku bangun untuk juga mengerjakan tahajud di seperti
sepertiga malam yang terakhir, aku dapeti Nabi Muhammad masih sedang sholat juga, sementara aku lihat kaki beliau telah bengkak karena kepanjangan beribadah. Para ulama mengatakan tuh Nabi Muhammad bengkak bukan karena panjangnya ibadah sebenarnya, akan tetapi karena enggak kuat sama beban yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau. Sebab kalau orang berdiri sepanjang malam ngerjain sholat tuh nggak sampai bengkak, nggak sampai bengkak. Ibu-ibu pernah bengkak kakinya? Kolesterol, asam urat, ya Bu ya. Nah itu sebab kita tuh gak sampai kakinya bengkak gitu kan. Tapi kalau urusannya karena sholat, ada yang pernah bengkak di sini kakinya? Ya Allah, saya sih husnudzon sama ibu-ibu, tapi nggak segitunya juga. Masya Allah, tuh Bu, kaki Nabi Muhammad sampai dengan bengkak. Sayyidah Aisyah begitu ngelihat kaki Nabi Muhammad bengkak, wajah beliau juga kebanyakan nangis tuh, sembab. Matanya udah bengkak begitu kan, karena kebanyakan nangis nabinya. Sholat dengan sangat khusyuk ditambah dengan linangan air mata. Sayyidah Aisyah ngeliatnya, ya Rasulullah, lima hadal juhud kullah, wahai Rasul kok sampai segininya sih? Kayaknya Allah nggak menuntutmu sampai segininya di Rasul. Sepertinya Allah tidak sampai menuntutmu sampai sebegininya, sampai kakimu bengkak wahai Rasulullah, sampai dengan mukamu sembab wahai Rasul dengan air mata yang seperti ini. Bukankah telah Allah ampuni kesalahanmu? Jika ada yang lalu maupun yang akan datang, kenapa engkau memaksakan diri sampai sedemikian? Apa jawab Nabi Muhammad? Bukankah aku ingin wahai Aisyah menjadi seorang hamba yang pandai berterima kasih kepada Allah. Ini adalah caraku berterima kasih kepada Allah wahai Aisyah. Dan meski usahaku seperti apapun untuk menunjukkan rasa terima kasihku kepada Allah, rasanya aku belum cukup untuk melakukannya dari banyaknya karunia yang telah Allah berikan dalam kehidupanku. Para ulama dari hadis ini menyimpulkan bahwa makam tertinggi, tempat teragung, derajat paling mulia yang Allah SWT berikan kepada seorang hamba adalah ketika hamba tersebut mampu untuk menjadi seseorang yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada Allah.